Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum saya menyerahkan semua sesi, semua acara kami serahkan kepada Pak Anton, kami mau sama-sama belajar, kita sama-sama terus mengupdate, mengupgrade diri kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh bergabung kembali di awal tahun 2022, senantiasa boleh terus belajar, bersukacita, boleh menambah pengetahuan, dan sekali lagi Tuhan, kami rindu Tuhan melalui event-event yang kami selenggarakan, sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap teman-teman dan sahabat. Kami serahkan Pak Anton yang sudah berada di channel ini, yang bersedia hadir dan memberikan pemaparan materi. Kami rindu Tuhan dengan materi, dengan pembahasan yang akan diberikan, dan tanya jawab yang akan kami kembangkan, boleh memberikan berkat pengetahuan, bahkan menambah iman kami. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, saudara, sahabat terkasih, saya akan menyerahkan semua kepada Bapak Anton. Silakan Pak Anton boleh memperkenalkan, kemudian boleh langsung masuk ke materi. Saya meminta teman-teman untuk boleh menutup video supaya kelancaran daripada penyampaian materi dan share screen dari Pak Anton boleh baik dan bagus. Kami serahkan, silakan Pak Anton. Monggo, Pak. Ya, selamat malam semuanya, Contoh Haryono dan rekan-rekan yang sudah hadir. Yang pertama saya akan langsung untuk share screen, ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh melayani. Saya mau cek dulu, Contoh Haryono, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Di tempat saya kedengaran jelas, Pak. Tempat saya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Semoga di tempat lain juga sinyalnya bagus karena sinyal di sini juga cukup bagus. Ya, selain saya mengucapkan terima kasih tadi bahwa setelah diundang untuk jadi narasumber dalam acara Growth with Christ Ministry, saya juga akan memperkenalkan. Ya, saya bernama Penginjil Aswanto. Ini keluarga saya, Bapak Ibu boleh lihat. Iya, ini di sini ada foto saya dengan istri, ya, istri pertama saya. Istri saya hanya satu, Bapak Ibu. Ya, anak saya dua. Yang pertama namanya, tadi istri saya namanya Berta Natania. Anak saya bernama Kaiden yang besar, yang sebelah kiri. Usia 10 tahun, kelas 5 SD. Anak yang kedua namanya Denzel. Usianya 1 tahun. Jadi kami itu, nama keluarga kami itu A, B, C, D. Saya Anton, istri Berta. Anak ketiga, anak pertama Kaiden, anak kedua Denzel. Jadi A, B, C, D. Kalau ada anak ketiga E, kalau ada anak keempat F, G, H, I, J, dan seterusnya sampai Z ya. Saya bercanda Bapak Ibu. Ya, hari ini saya diberikan tema, yaitu karena kita adalah awal tahun baru. Ya, kebetulan ini adalah hari ke-11 di bulan pertama di tahun yang baru 2022, yaitu Contoh Haryono minta saya untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu harapan baru, ya, atau new hope, ya. Kemudian maaf sebelum saya menyampaikan ada satu lagi perkenalan yang saya lupa, yaitu saya sekarang melayani di Kota Tulung Agung di Jawa Timur, Bapak Ibu. Ya, saya melayani ini ada logonya sebelah kiri bawah. Hati Sukacita Indonesia. Saya juga adalah dosen tetap dari STT Excelsius di Surabaya, dan sekarang juga saya sedang menempuh studi doktor teologi di STT Jeffrey Makassar. Ya, mungkin itu perkenalan singkat, nanti kalau kita punya waktu lagi setelah acara, kita bisa berkenalan kembali. Oke. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya rindu kita membaca 4 bagian firman Tuhan tentang bagaimana kita punya yaitu harapan yang baru di tahun yang baru ini, ya. Bapak Ibu, saya rindu untuk kita masing-masing, saya minta mungkin 4 orang untuk membacakan nats firman Tuhan, ya. Yang pertama mungkin saya minta Contoh Haryono kalau boleh
membacakan Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Ya. Kejadian, mari kita buka. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39, 21 sampai 23. Begini firman Tuhan berbunyi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Contoh Haryono. Berikutnya saya mohon kalau boleh, Yasika boleh buka mic-nya. Yasika Mario, ini teman sahabat. Tolong bacakan Kejadian 40 ayat 23. Satu ayat saja, Yasika boleh. Kejadian pasal 40 ayat 23. Ini sahabat di Kota Muara Bungo di Jambi. Ya, silakan. Kejadian pasal 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Iya, terima kasih Yasika. Sekarang saya minta saudara Evan Sanjaya, kalau ada, tolong bacakan 1 Petrus 2 ayat 20. Saudara Evan, kalau ada 1 Petrus 2 ayat 20, boleh buka mic, silakan. Satu Petrus 2 ayat 20 ya? Iya, betul. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Iya, terima kasih. Oke. Saya minta satu orang lagi, ini Kejadian 41, mungkin siapa, Saudara Marvin begitu ya. Buka Kejadian 41, ya, Saudara Marvin, buka Kejadian 41, ya. Kejadian 41. Saudara Marvin sepertinya agak kurang bisa ya, karena rumahnya ribut. Oke. Contoh Harino boleh satu orang mungkin bisa... Bapak Cesyong, coba. Bapak Cesyong. Bapak Cesyong, ya. Sorry merepotkan ya. Senior kita. Kejadian, terima kasih. Kejadian 41, itu tolong dibacakan ayat 37 sampai 43. Ya, beberapa ayat saja. Ya. Ayat 37 sampai 43. Ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya titah inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Ya, terima kasih Pak Cesyung sudah membacakan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ketika menerima tema ini saya bersyukur sekali.
dari contoh Haryono, karena ini pun sejujurnya saya mengalaminya dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kita ini akan belajar firman yang begitu indah. Firman yang begitu indah. Jadi, kalau kita melihat Bapak Ibu, boleh melihat slide yang saya sudah siapkan. Nah, ini ada berita yang saya baca di internet. Yusuf Kalla, seorang bapak yang pernah menjadi wakil presiden dan sekarang masih ketua PMI, ya. Dia mengatakan pandemi Republik Indonesia akan berakhir tahun 2022. Ini saya bacanya 1-2 bulan yang lalu, ya. 1-2 bulan yang lalu kira-kira, maksudnya akhir tahun 2021. Nah, menurut beliau pandemi akan berakhir di Indonesia. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kita masih menghadapi pandemi COVID. Ya, Bapak Ibu terkasih, tadi pagi anak saya Kaden usia 10 tahun pertama kali vaksin Sinovac di sekolahnya. Kami ngantri 2 jam, cukup lama. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini kita mau kemana-mana harus di swab antigen, harus rapid antigen, PCR, dan seterusnya. Mau naik kereta api, mau naik bis, mau naik pesawat, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak dan seterusnya. Karena kita masih menghadapi pandemi, ekonomi yang sulit berangsur-angsur akan dan sedang mengalami pemulihan. Tetapi tentunya kalau kita melihat kehidupan kita, Bapak Ibu, apakah ada harapan yang baru itu di tahun 2022 ini? Kalau saya melihat, walaupun kita menghadapi pandemi COVID, walaupun kita sulit, kita punya harapan baru bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya rindu kita semua mengaminkan firman Tuhan ini. Nah, pertanyaannya adalah, dalam kondisi yang sulit seperti ini, ekonomi sulit, pandemi masih berlangsung, kita harus menjaga diri secara kesehatan dan seterusnya. Hidup ini tampaknya lebih sulit beberapa tahun terakhir ini karena pandemi COVID. Tetapi firman Tuhan akan menguatkan kita, Bapak Ibu, pada malam hari ini. Yang pertama adalah, selalu ada pengharapan di saat yang paling gelap. Tadi kita baca firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat 21 sampai ayat ke-23. Nah, kita tahu bahwa cerita Yusuf dimulai dengan ketika dia bersama dengan kakak-kakaknya, dengan orang tuanya, tetapi dia disayang begitu rupa dibanding kakaknya. Dan kakak-kakaknya semuanya membenci dia. Kita tahu bahwa Yusuf dijual kepada tuan Potifar, ya, dibawa ke Mesir, kemudian dia menjadi budak. Dan ketika menjadi budak, ketika dia disertai Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan dari Kejadian 37 dan pasal seterusnya, kita melihat bahwa Yusuf mengalami lagi kesulitan yang kedua. Sudah dijual, diasingkan dari keluarganya, menjadi budak bertahun-tahun. Dia pun difitnah oleh Tante Potifar. Kita semua tahu Bapak Ibu. Dan dia masuk penjara. Tetapi waktu dia masuk penjara, kita tahu bahwa dia menafsirkan mimpi kedua temannya yang sedang sulit, yaitu juru minuman dan juru roti. Kalau kita baca ayat-ayat pasal 37, 38, dan seterusnya. Ya. Tetapi kita melihat bahwa Alkitab tadi yang kita baca mengatakan dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 bahwa Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dalam hal ini Bapak Ibu, Yusuf mengalami kesulitan, tetapi dia disertai oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa selalu ada pengharapan di saat yang paling gelap. Mungkin Bapak Ibu sekarang merasakan bahwa, oh kami sedang susah, ekonomi sulit, oh kami ada keluarga yang kena COVID, ada anggota keluarga kami, teman kami meninggal dunia karena COVID. Kami mengalami masa-masa yang paling gelap. Tetapi, puji Tuhan, Alkitab mengajar kita bahwa selalu ada pengharapan di saat yang paling gelap. Allah yang menyertai Yusuf sekian ribu tahun yang lalu dalam kitab Kejadian, juga Allah yang sama yang menyertai kita di zaman sekarang, abad 21. Kita bisa mengatakan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya. Tuhan selalu bersama dengan kita dan menyertai kita.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, baik di dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam kesehatan, memasuki tahun 2022 belum tahu nih masa depan kita seperti apa. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Saat menghadapi kesulitan, tolaklah semua godaan. Ya, apa godaannya? Anda tidak boleh dimelemahkan oleh situasi Anda. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika saya merasa sulit, mungkin seperti Yusuf, saya merasa kapan ini kok masalah itu bertubi-tubi datang dalam hidup saya. Saya pernah Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu, saya kena COVID sekeluarga, parah sekali sakitnya. Saya bilang, di mana ya Tuhan? Saya bisa sembuh nggak? Memang sih sudah divaksin, tapi kok parah sakitnya. Anda tidak boleh dilemahkan oleh situasi Anda. Dan puji Tuhan, saya akhirnya setelah sebulan lebih bisa sembuh dari COVID sekeluarga beberapa bulan yang lalu. Yang berikutnya adalah Anda tidak boleh tertipu oleh bujukan. Maksudnya apa Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus? Ketika Yusuf mengalami kesulitan, dia waktu itu mengalami ditipu atau digoda oleh Tante Potifar. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mengalami kondisi yang Yusuf alami, apa di benak kita? Dia sebagai budak, dia tidak ada orang di rumah. Maaf, Tante Potifar itu atau istri Potifar itu mengajak dia untuk tidur dengannya. Tantenya ini atau istri Potifar ini bos pimpinan, tidak ada orang. Bisa nggak Yusuf berkata, ya udah sekali berbuat dosa. Loh ini kan bukan salah saya, ini pimpinan saya. Tetapi Yusuf tidak tertipu oleh bujukan. Bujukan berbuat dosa, bujukan berbuat jahat, bujukan yang kita alami waktu kita sulit. Kita jangan tertipu. Bisa nggak Bapak Ibu waktu kita punya ekonomi sulit, kita berkata, ya Tuhan, kali ini aja saya korupsi. Kali ini aja saya lagi capek malas ke gereja. Bisa nggak kita katakan demikian? Mungkin bisa. Kita berkata, kali ini kondisi sulit Tuhan. Ini ada kesempatan korupsi. Bisa dapat uang lebih banyak. Kondisi pandemi Tuhan. Cari uang begitu sulit. Anda tidak boleh tertipu oleh bujukan daripada si jahat. Daripada bujukan setan. Pada saat Yusuf dalam kondisi sulit, dia tidak tertipu oleh bujukan. Dia berkata kepada istri Potifar, di dalam rumah ini, di dalam tempat ini, kuasa tuanku Potifar tidak lebih besar dari kuasa aku. Tapi kamu istrinya, bagaimana aku berbuat kejahatan yang besar kepada Allah? Bapak Ibu, waktu kita mengalami kesulitan, jangan tertipu oleh bujukan si jahat. Anda tidak boleh bersikap lembut dengan emosi Anda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, waktu kita mengalami kesulitan, bisa saja kita punya emosi berkata, ya sekarang saya mencoba untuk bersikap lembut kepada diri saya. Ya sudahlah, sekali-kali saya ikuti perasaan saya. Waktu saya marah, ya saya marah. Karena kondisi lagi sulit, boleh dong marah. Waktu saya mengalami kesulitan, boleh dong saya meluapkan emosi saya. Meluapkan cerita kehidupan saya. Dan saya mungkin melepaskan diri saya dari kesulitan ini dengan cara melampiaskan emosi saya, melampiaskan perasaan saya, sekalipun itu melawan Alkitab. Tetapi Yusuf tidak melakukannya, Bapak Ibu. Berikutnya adalah Anda tidak boleh dibingungkan dengan hasil yang terlihat. Bapak Ibu, setelah Yusuf jujur, langsung dia masuk penjara, Bapak Ibu. Dia dilupakan selama 7 tahun menurut salah seorang penafsir di dalam penjara. Jadi ketika dia berbuat baik, hasilnya apa? Bapak Ibu, kita mungkin kalau berbuat baik, kita berbuat jujur, kita berbuat benar, dapat uang, dapat kenaikan pangkat, dapat kehidupan yang menyenangkan. Kita bisa berkata, puji Tuhan, saya jujur, saya diberkati. Saya melakukan kebaikan, saya mendapatkan kenaikan pangkat. Saya melakukan firman Tuhan, hidup saya diberkati oleh Tuhan. Saya sehat, saya mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bapak Ibu coba bayangkan ketika Yusuf berbuat jujur, dia masuk penjara. Kalau saya jadi Yusuf, mungkin saya bisa berkata begini, Tuhan, saya udah berbuat baik, saya jujur Tuhan,
melakukan apa yang isi Potifar itu mau. Tapi kok masuk penjara, Tuhan? Bapak Ibu kalau berbuat jujur, berbuat baik, berbuat sesuai dengan firman Tuhan, lalu ekonominya turun, lalu anaknya sakit, lalu kita mendapat kehidupan yang tidak baik, kita mungkin bisa marah, kecewa sama Tuhan. Kita dibingungkan oleh hasil yang terlihat. Tapi puji Tuhan, Yusuf tidak dibingungkan oleh hasil yang terlihat. Bapak Ibu, luar biasa ya Yusuf ya. Ketika dia masuk penjara pun, kita nggak pernah menemukan dalam ayat firman Tuhan mengatakan, Yusuf marah kepada Tuhan. Yusuf kecewa kepada Allah. Yusuf merasa sedih karena dia masuk penjara waktu dia berbuat baik. Nggak pernah ada. Tetapi Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Yusuf mengalami hal yang sulit, tapi tidak dibingungkan oleh hasil yang terlihat. Bapak Ibu bayangkan, dalam kehidupan Yusuf, tidak mendapatkan perlakuan yang pantas bertahun-tahun. Dalam keluarga, tidak mendapat perlakuan adil, menjadi budak, masuk penjara, dilupakan oleh juru minum. Bapak Ibu, Tuhan memang sedang menguji iman Yusuf. Tetapi Tuhan yang sama juga sedang mengajar kita melalui firman pada hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Yusuf. Waktu susah, Tuhan tetap menolong Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa ratus tahun yang lalu ada seorang bernama Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Seorang yang pintar, menemukan banyak penemuan-penemuan yang berarti bagi manusia di zaman setelah dia hidup. Ketika umur 67 tahun, suatu ketika Thomas Alva Edison, pada suatu malam di bulan Desember, dia mengalami kesulitan atau pergumulan. Ketika itu anaknya mencari ayahnya. Anaknya Thomas Alva Edison mencari ayahnya. Dan pada waktu itu, seluloid dan piringan hitam dan semua bahan yang mudah terbakar, mulai terbakar di tempat Thomas Alva Edison bekerja. Dia di halaman pabrik tersebut terlihat dan Edison bertanya kepada anaknya, "Nah, di mana ibu? Panggil dia. Suruh dia panggil sahabatnya. Mereka tidak akan melihat api seperti ini lagi." Bapak Ibu, Thomas Alva Edison bisa bercanda dalam keadaan sulit ya. Dia kebakaran karena dia nggak bisa menyelamatkan bangunan rumah dia, tempat dia bekerja, laboratorium itu. Dari api, dia panggil, dia suruh anaknya panggil ibunya. Lihat itu, pabrik terbakar seperti kembang api. Tetapi ketika besok pagi pukul 5.30, saat api reda dan semua labnya hancur tinggal puing, dia kumpulkan pegawainya dan ada seorang disuruh sewa toko mesin. Yang lain disuruh mendapatkan sebuah penderek rongsokan. Dia tanya, apakah bisa dapatkan uang? Dia berkata bahwa selalu bisa menghasilkan uang dari bencana. Kita baru membereskan sampah. Lalu kemudian Thomas Alva Edison pada pagi itu ketika dia capek, dia tidur di meja di tempat yang masih ada sisa dari puing bangunan laboratoriumnya yang terbakar itu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf, Bapak Ibu. Ketika dia sulit, seperti Thomas Alva Edison, dia mengambil makna positif. Dia berkata kepada Tuhan bahwa dalam kehidupan itu dia tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kecewa pun tetap harus berserah ya. Ketika kita melihat dalam firman Tuhan, tetapi Yusuf tidak lagi diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dia berserah kepada Tuhan. Sebab dapatkan disebut pujian. Kalau kamu menderita pukul dosa karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak Ibu terkasih, Yusuf mengalami kesulitan, tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Kecewa pun dia berserah. Ya, kita sudah belajar tadi bahwa Yusuf mengalami kesulitan, dan kemudian ada seorang pendeta bernama Charles Swindoll. Dia berkata, rasa sakit jika ditangani dengan benar dapat membentuk sebuah kehidupan menjadi kehidupan yang agung. Tadi kita membahas dari seorang bernama
Thomas Alva Edison, yang waktu dia sulit, dia menangani rasa sakit, dia kecewa tapi berserah sama Tuhan, dia menjadi orang yang besar. Sama seperti Yusuf. Ketika Yusuf mengalami kekecewaan, tapi dia berserah kepada Tuhan, maka dia menjadi tokoh yang agung. Bapak Ibu, kita bisa menemukan dalam perjanjian lama, hanya 2 orang yang dikatakan tidak mengeluh, tidak marah kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Hanya ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama Yusuf, yang kedua ada Daniel. 2 tokoh ini diceritakan oleh Alkitab mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Mengalami yang namanya ujian iman. Tetapi ketika mereka kecewa, mereka tetap berserah kepada Tuhan. Yusuf kecewa, dia berserah kepada Tuhan. Daniel ketika menyembah Tuhan yang benar, dijebloskan ke gua singa, juga tetap berserah kepada Tuhan. Sehingga diselamatkan dari singa-singa yang kelaparan, yang akan menerkam dia atau membinasakan dia. Bapak Ibu bisa melihat banyak buku-buku biografi. Saya pribadi, Bapak Ibu, suka baca buku biografi. Dalam hidup ini saya membaca ratusan kisah hidup manusia selain Alkitab yang menceritakan tokoh iman, Abraham, misalnya Yusuf, Daniel, Nuh, dan seterusnya. Saya juga membaca kisah-kisah orang-orang sukses. Kita bisa melihat begitu banyak, tadi saya katakan Thomas Alva Edison. Kita juga bisa melihat begitu banyak tokoh-tokoh di zaman sekarang. Seperti misalnya kalau di Indonesia, ada Mary Riana, ada Andi F. Noya, ada orang-orang Kristen lainnya yang mengalami kesuksesan. Tetapi di antara semua tokoh-tokoh yang terkenal itu, saya menemukan satu kesimpulan Bapak Ibu. Bahwa mereka dibentuk oleh perjuangan hidup yang berat, makin baik perjuangan itu. Seperti emas yang dilebur dengan api yang panas, semua kotoran tersebut dari emas itu meleleh menjadi sebuah, dan kemudian dipisahkanlah dari emas murni itu dengan kotoran yang ada, maka emas itu menjadi sebuah perhiasan yang indah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar pada malam hari ini. Kesusahan dan kesulitan adalah alat pengeras suara Allah untuk membangunkan kita dari tidur rohani. Bapak Ibu terkasih, di dalam firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa Alkitab sendiri menceritakan kisah iman yang bertumbuh dalam masa-masa sulit. Kita katakan kecewa pun tetap berserah. Ada orang yang menantikan kehadiran anak berpuluh-puluh tahun. Ada orang yang memimpin peristiwa keluaran, membawa bangsa yang besar dengan sulit. Ada orang yang menunggu pertolongan Tuhan di tepi sungai. Ada orang yang menunggu hujan selama 120 tahun. Ada orang yang bersembunyi di Arab selama 3 tahun. Ada orang yang menunggu pemulihan akibat matinya 10 anak dan kehilangan semua harta dan mengalami sakit di sekujur tubuhnya dalam sehari. Siapakah mereka? Mereka adalah Abraham, Musa, Elia, Nuh, Paulus, dan kemudian Ayub. Mereka adalah orang-orang yang walaupun kecewa tetap berserah. Maka hari ini mereka disebut pahlawan iman. Dalam slide kita, the heroes of the faith. Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir adalah akan ada titik balik dalam kehidupan kita. Ketika Yusuf mengalami kesulitan bertahun-tahun, kita bisa melihat bahwa Tuhan membuat sebuah titik balik dalam kehidupan Yusuf yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita di tahun yang baru ini mengalami kesulitan, tetaplah berserah. Tetaplah kita menanti pertolongan Tuhan. Ekonomi sulit, nggak apa-apa. Kerja dengan giat, kerja dengan jujur. Isi anak sakit, misalnya kita kena COVID, nggak apa-apa. Tetap sabar, minum obat. Tetap sabar, mencari pertolongan Tuhan. Karena akan ada titik balik dalam kehidupan kita. Ketika itu Firaun mempunyai mimpi yang aneh.
di mana ada 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Firaun itu orang hebat Bapak Ibu. Di Mesir, orang kaya, orang punya pengaruh posisi yang tinggi. Tetapi dia juga mempunyai ahli-ahli tafsir mimpi yang dia pakai berpuluh-puluh tahun dalam hidup dia. Kalau dia ada mimpi, dia tanya sama ahli tafsir mimpi. Pasti ada jawabannya dan pasti benar. Tetapi kali ini, dia sudah panggil semua orang hebat. Dia sudah panggil ahli tafsir mimpi. Di kerajaannya di Mesir yang begitu besar menguasai dunia pada masa itu. Tapi mereka tidak ada yang sanggup mengartikan mimpi itu. Firaun berkata, mimpi saya apa? Dan tolong terjemahkan arti mimpi saya. Gak ada yang sanggup. Ketika itu ada seorang yang telah Yusuf selamatkan, juru minuman. Dia bilang, oh ya saya ingat bertahun-tahun yang lalu. Ada seorang Ibrani bernama Yusuf. Dia menafsirkan mimpi kami. Yaitu mimpi saya dan mimpi juru roti. Juru roti 3 hari kemudian dihukum mati oleh tuanku Firaun. Dan 3 hari kemudian dikembalikan dalam posisi saya. Mungkin dia bisa menerjemahkan arti mimpi tuanku Firaun. Dipanggillah Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf dengan rendah hati mengatakan, itu bukan saya, tapi Tuhan saya yang mengartikan mimpi daripada orang, yaitu juru minuman, juru roti, dan bahkan tuanku Firaun yang akan saya terjemahkan arti mimpinya. Yusuf telah membiarkan Tuhan melakukan dengan caranya, waktunya dan tujuannya. Yusuf yang telah mengalami kesulitan bertahun-tahun akhirnya bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Tadi kita sudah baca di dalam poin yang ketiga, ada titik balik. Akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf menerjemahkan arti mimpi itu dan berkata, tuanku Firaun harus mencari orang yang bisa mengumpulkan 7 tahun dalam masa kelimpahan. Dan kita akan mengalami 7 tahun kelaparan. Untuk hal tersebut kita perlu orang yang bisa menolong kita. Firaun berkata, tidak ada lagi orang seperti kamu berhikmat. Saya melantik engkau menjadi kuasa atas tanah Mesir. Bapak Ibu, dalam sekejap Tuhan balikkan hidup Yusuf. Dia di penjara, mengalami kesulitan. Tapi dia diangkat oleh Firaun menjadi pemimpin atas kuasa seluruh tanah Mesir. Yang pada waktu itu kita tahu bahwa Mesir mempunyai kuasa yang besar di seluruh dunia. Bapak Ibu terkasih, Yusuf telah membiarkan Tuhan melakukan dengan caranya, waktunya, dan tujuannya. Kalau Bapak Ibu menghadapi hal yang sulit dalam hidup, dalam kerohanian, dalam pekerjaan, dalam segala hal, mari kita membiarkan Tuhan melakukan dengan caranya, waktunya, dan tujuannya. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pada waktu itu bertemu dengannya, kita tahu Kejadian 50. Dikatakan, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, yang telah membawa dia menjadi budak, yang telah membawa dia menjadi orang yang sulit, yang telah membawa dia menjadi orang yang hina, menjadi budak, masuk penjara, karena saudara-saudaranya yang jahat itu. Tetapi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya pada waktu itu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, pelajari 2 hal terakhir dalam hidup kita selama penantian. Belajarlah dari Yusuf. Percayalah kepada Allah, jangan panik, tetap setia. Bapak Ibu kalau ke gereja misalnya, walaupun sulit, kerjanya sulit, kita mengatakan, ngapain ke gereja? Ke gereja juga nanti ketemu orang yang tidak baik, bertengkar dengan pendeta, dengan teman yang lain. Kenapa kita harus ikut Tuhan? Hidup ini sulit, Tuhan juga nggak tolong kita. Jangan, tetap setia. Di tahun yang baru ini, tetap cari Tuhan. Di tahun yang baru ini, tetap kita berserah kepada Tuhan. Jangan merasa sedih dan menganggap bahwa Allah melupakan Anda. Allah tidak pernah melupakan Anda. Allah yang tidak melupakan Yusuf,
adalah Allah yang sama, yang tidak pernah melupakan Anda. Jadi Bapak Ibu, setiap hari Selasa ya ada Growth with Christ Ministry oleh Penginjil Haryono yang memanggil pembicara-pembicara yang bagus untuk menumbuhkan kerohanian kita. Tetaplah setia Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu, karena kami pun HSI, Hati Sukacita Indonesia pun kami seperti Penginjil Haryono mengadakan pelatihan-pelatihan Alkitab yang menolong orang-orang Kristen interdenominasi. Mungkin Bapak Ibu punya gereja, tapi Bapak Ibu pun perlu suplemen tambahan. Seperti pada hari ini, Bapak Ibu sudah ke gereja hari Minggu, hari biasa ikut pelatihan, ikut Growth with Christ Ministry dengan contoh Haryono. Tambah kerohanian kita, tetap setia. Dan pasti akan ada firman Tuhan yang memberkati kita dalam Growth with Christ Ministry. Amin Bapak Ibu? Amin. Yang berikutnya adalah ketika hadiah itu datang, bersyukurlah kepada Allah dan jangan merasa sombong. Ketika Yusuf menjadi pimpinan atas seluruh Mesir, dia tidak sombong. Dia tidak hukum kakak-kakaknya. Dia bilang, kalian ya, sudah bawa saya jadi budak. Sudah membuat saya masuk penjara. Membuat hidup saya jauh dari orang tua dan susah. Sekarang saya berkuasa. Saya penjarakan kalian. Tidak. Yusuf bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu akan ada saatnya kita dibalik hidupnya oleh Tuhan. Dulu misalnya kita susah. Kalau kita setia, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi jangan sombong. Kalau kita mendapatkan kehidupan yang cukup, mendapatkan kehidupan yang bahagia, bersyukur sama Tuhan. Seperti Yusuf. Dan jangan sombong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertahun-tahun yang lalu, ada orang yang menghitung janji Tuhan di dalam Alkitab berjumlah 7.474. Saya tidak dapat membuktikan perkataan itu. Tetapi saya tahu bahwa dalam Alkitab ada berbagai perkataan mengenai percayalah kepadaku, terimalah aku, kata Tuhan, nantikan aku akan berikan hadiah atas kesetiaanmu, ujilah aku, dan lain-lain. Bapak Ibu, saya percaya dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan. Kalau kita setia, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, tetaplah kita beribadah dengan setia di gereja. Tetaplah kita mengikuti Growth with Christ Ministry. Tetaplah kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Dan juga kita menjadi orang yang setia kepada Allah. Jangan khawatir kalau kita mengalami kesulitan. Akan ada harapan yang baru yang akan menolong kita untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu mengalami masalah apa, mengalami kesulitan apa, mengalami kekecewaan apa. Tapi yang saya tahu, Tuhan yang disembah Yusuf adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Kalau Tuhan sanggup menolong Yusuf, maka Tuhan juga akan menolong kita dan memberikan kepada kita suatu harapan yang baru. Mari kita menutup renungan pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kehidupan kami. Oh Tuhan, menyambut tahun yang baru di tahun 2022 ini, kami rindu, kami berserah kepada Engkau walaupun hidup ini sulit. Kami tetap mempunyai harapan yang baru. Sehingga new hope itu mengisi hidup kami. Kami berserah walaupun kondisi pandemi COVID, walaupun mencari uang tidak mudah, walaupun kadang-kadang kami mengalami sakit, tapi kami mau berserah kepada Engkau. Karena janji-Mu, ya dan amin. Karena Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan, firman-Mu telah berhenti disampaikan, tapi firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Penginjil Haryono, dalam Growth with Christ Ministry dengan teman-teman. Tuhan tolong hamba-Mu yang melayani begitu banyak orang
yang melayani Tuhan lintas gereja, yang melayani Allah secara interdenominasi. Berkati pelayanan penginjil Haryono, berkati rekan-rekan yang melayani, dan Tuhan tolong Growth with Christ Ministry ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar firman Tuhan. Hidup kami menjadi bertumbuh oleh firman Tuhan ini, menjadi murid yang setia, dan setiap orang-orang yang mengikuti Growth with Christ Ministry akan hidupnya diberkati secara kesehatan, jasmani, secara kesehatan rohani, keluarganya, pekerjaannya, masa depannya. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Contoh Haryono. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak Anton. Kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin membahas, memperdalam materi ini, kami persilakan. Boleh open mic, kemudian boleh raise hand, silakan. Tapi sebelumnya saya pribadi ingin langsung bertanya pertama kali kepada Pak Anton. Jadi begini Pak, tadi sudah disampaikan materinya bagus sekali, tapi ada beberapa mungkin hanya penajaman materi saja. Di nomor 3, bahwa titik balik, Yusuf mempunyai titik balik. Dia mengalami proses yang begitu sulit, kemudian dia mengalami titik balik. Tapi masalahnya adalah, manusia, normally adalah, jangan manusia, saya bilang saya pribadi aja, kadang-kadang terlihat untuk berjalan sampai ke titik balik itu membutuhkan waktu dan proses, dan itu membuat saya pribadi, aduh, kok lama sekali ya? Kapan ya Tuhan? Aduh, ini kok begini-begini saja, seakan-akan tidak ada ujungnya bagaimana, kita nggak tahu begitu. Yusuf nggak akan tahu kalau nantinya dia bakal menafsirkan mimpinya Firaun. Jadi kan di tengah-tengah penelitian itu apa pergumulan-pergumulannya yang begitu, kapan ya saya di penjara, kapan. Jadi waktu itu pasti pergumulan itu berat sekali bagi dia. Lantas bagaimana sih sebagai manusia normal kita terus bisa bergumul dan setia? Saya ambil kata setia karena dalam pergumulan kesetiaan kepada Tuhan itu hal yang sangat-sangat resikonya sangat besar. Ketika ada tawaran, oh ketika kamu ada masalah, ini dong ada tawaran, tapi di luar Tuhan kita akan cepat untuk meraupnya. Oh kamu kesulitan keuangan, ini ada nih MLM, bermain judi, nah diambil gitu loh. Nah jadi itu adalah satu hal yang saya katakan manusia cukup rentan terhadap waktu dan proses sebelum sampai ke titik balik itu. Itu yang pertama. Bagaimana kita untuk menyikapi hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang pengharapan hidup pribadi, saya yakin dan percaya kita semua pasti mengamini bagaimana kisah Yusuf, bagaimana kisah Abraham, dan tokoh-tokoh iman yang lainnya. Mari kita melihat satu hal dengan skala yang lebih besar, yaitu pengharapan dari gereja. Gereja sekarang berada pada titik di mana kita tahu bahwa kesulitan dalam hal, contoh, ketika semua ibadah-ibadah sudah online, dan jemaat suka-suka pindah gereja. Jadi ketika sudah onsite, jemaat akan kesulitan untuk, wah saya udah betah nih di sini, oh yang ini sudah oke nih. Nah, jadi jemaat akan merasa, saya kayaknya gereja lama saya nggak cocok nih, gereja lama saya kebanyakan maunya, nah saya pindah deh. Nah itu terus muncul, bahkan beberapa teman-teman saya sudah ngomong ini, saya kayaknya ke sana lebih enak deh, selama online dia oke deh, nanti kalau onsite saya mau ke sana. Nah itu muncul begitu loh. Nah, bagaimana pengharapan itu bisa secara komunal ya? Bagaimana gereja bisa terus berharap kepada situasi pandemi dan COVID di mana teknologi tidak akan mundur begitu? Kira-kira begitu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Contoh Haryono. Pertanyaan yang bagus yang menajamkan pembicaraan kita. Pertama tadi bicara mengenai poin ketiga, bagaimana kita menghadapi titik balik tadi, yaitu kecewa tetap berserah. Saya mungkin akan menceritakan pengalaman saya supaya lebih kuat, karena saya mengalaminya, Contoh Haryono. 1 tahun yang lalu, 11 November 2020, kira-kira sebulan yang lalu, ya kira-kira, istri saya melahirkan anak kedua kami, yang bernama Denzel. Waktu bayi ini lahir, kira-kira siang hari, lalu dibawa ke ruangan inkubator setelah dikasih ke mamanya. Kemudian dikasih ASI sedikit, kemudian dibawa bukan inkubator, dibawa ke tempat tidur bayi. Ya. Tapi
ketika dibawa malam hari atau besok hari, dikatakan oleh suster, Pak Anton, ini bayinya Berta, bayi istri Bapak, ini ada mengalami hal yang aneh atau berbeda dengan bayi lainnya. Loh kenapa suster? Karena anak Bapak ini mikonimnya tidak keluar banyak. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tahu, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Kalau bayi lahir itu, hari pertama keluar kotoran hitam agak banyak, namanya mekonium. Nah bayi Pak Anton ini sedikit mekoniumnya. Jadi tampaknya ada masalah pencernaan. Loh, kok baik-baik saja kok saya lihat? Fine-fine aja walaupun minum susunya sedikit. Enggak, ini ada masalah. Kami coba cek. Bayi Bapak harus dibawa ke inkubator. Bapak Ibu bayangkan, hari kedua anak saya lahir, dibawa ke inkubator. Saya penginjil loh Bapak Ibu. Saya menjadi penginjil itu sudah belasan tahun. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya jadi penginjil penuh waktu, full time jadi hamba Tuhan. Tapi saya mengalami juga yang namanya kesulitan hidup. Itu pada waktu itu bayi saya dianggap sakit. Dan singkat cerita hari kedua dibilangnya, bayi Bapak ini bermasalah, harus dibawa ke inkubator ke rumah sakit umum di kota Makassar. Kapan, suster? Kalau di sana ada kosong, bayi Bapak dibawa. Saya tunggu hari kedua. Jam 12 malam, jam 11 malam, ada kosong. Bayi lain keluar. Bapak bawa bayi Bapak pakai ambulans ke rumah sakit. Istri saya itu baru lihat sebentar saja loh Bapak Ibu. Tapi hari kedua ditinggalkan bawa inkubator. Singkat cerita, sampai di sana karena masih corona tahun lalu, baru berapa bulan corona, dikatakan, bayi Bapak sudah masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit ini, semua pasien harus di-swab. Saya bilang kepada bapaknya, suster yang pria, Pak, bayi saya ini 2 hari Pak usianya, masa di-swab juga? Semuanya Bapak Anton. Tanda tangan, kalau bayi Bapak mau diobatin, mau dirawat, swab. Besok di-swab, baru bisa masuk perawatan. Waduh, hati saya hancur Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah rasakan bayi usia 2 hari, punya bayi harus di-swab, harus masuk inkubator, ditinggalkan oleh orang tuanya. Akhirnya bayi kami di-swab, sudah dinyatakan negatif, masuk ke ruang inkubator. Selama berapa belas hari kami tidak bersama bayi kami. Istri saya nangis. Saya pun merasa, saya pun berpikir, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku ini pelayan full timer loh Tuhan, aku ini penginjil loh Tuhan. Bisa nggak saya ngomong kayak gitu? Mungkin bisa ya Bapak Ibu. Tapi saya belajar dari firman Tuhan, 2 hal. Dikatakan oleh firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, singkat cerita, bayi saya divonis sakit hisprung. Apa itu hisprung Bapak Ibu? Saya ceritakan, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak tahu. Hisprung itu adalah kondisi di mana manusia, usus besarnya itu di dalam perutnya ada yang tidak ada saraf. Jadi bayi kami tidak bisa buang air besar. Bapak Ibu kalau merasakan atau mengalami apa yang kami alami, ya semua orang juga sama ya Bapak Ibu pasti sedih ya. Kita punya anak kok nggak bisa buang air besar. Bayangkan Bapak Ibu, bayi saya, kami normal. Saya normal, sehat, nggak ada masalah apa penyakit apapun sampai usia 37 sekarang. Istri saya pun 34 pun normal. Keluarga kami nggak ada riwayat diabetes, jantung, apa nggak ada. Tapi karena hisprung, saya bilang Tuhan apa salah kami? Pernah saya mengatakan dalam hati saya, Tuhan apa salah saya Tuhan? Memang saya ini orang berdosa, tapi saya sudah jadi hamba Tuhan loh Tuhan. Melayani Engkau sepenuh waktu. Punya bayi kok nggak bisa buang air besar? Bapak Ibu suka cerita. Kami terus berobat. Dan beberapa bulan lalu, bayi kami dioperasi. Waktu dioperasi, berita simpang siur, ada jemaat bilang, ada teman saya kok mengalami itu. Kamu bawa ke Singapura. Di sana ada dokter. Maaf ya tanya kok, berapa biayanya? Ya sekitar 200 juta siapin. Mana ada Bapak Ibu hamba Tuhan uang sebanyak itu. Ada lagi yang bilang, bawa ke Surabaya. Berapa operasi? 80 juta. Ini kondisi COVID. Kalau bawa keluar kota, harus karantina bayinya. Uangnya berapa Bapak Ibu? Pakai hotel, ke Surabaya, ke Jakarta. Ada yang bilang ke Jakarta, ada yang bilang ke Singapura, ada yang bilang ke Malaysia. Kami bingung Bapak Ibu. Tapi, ada titik balik yang kami alami. Tuhan menolong kami.
Tangan Tuhan itu menolong kami, Bapak Ibu. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu diberikan, dicobai, yang memberikan kepada kami jalan keluar. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan pada waktu itu. Kami tetap menganggap bahwa Tuhan itu baik dan benar. Tuhan menolong kami selangkah demi selangkah. Kiranya Bapak Ibu kalau mengalami kesulitan, tetap berserah sama Tuhan. Ya, oke. Ini yang pertama yang saya coba jawab, yaitu titik balik itu akan ada. Yang perlu kita lakukan apa? Ya sabar. Bapak Ibu, saya sabar. Saya walaupun sulit bawa anak kami berobat, tetap sabar. Kadang kami merasa ingin menyerah, Bapak Ibu, manusiawi. Saya dengan istri saya mengobati bayi kami. Berapa lama sekali harus bawa ke dokter? Ada namanya di wash out, diobatin supaya bisa buang air besar. Kalau nggak bisa kita bantu bayi kami bisa buang air besar. Ada caranya, Bapak Ibu. Diajarin dokter. Lalu di biopsi, lalu dioperasi. Ternyata ada, penyembuhannya ada waktu usia 6 bulan. Caranya, usus bayi kami digunting, dipotong. Yang nggak ada saraf itu dicari di mana yang tidak ada saraf, digunting, dan disambung, Bapak Ibu. Ngeri ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya kabel di rumah, atau selang, gunting, sambung, mungkin itu ya biasa-biasa, Bapak Ibu. Tapi kalau usus besar, digunting dan disambung, itu bikin kaget, Bapak Ibu. Bikin takut. Bayi 6 bulan, usus besarnya digunting, dipotong, dan disambung. Yang tidak ada saraf, dibuang. Berapa senti? 30 senti dipotong. Itu yang kami alami. Dan puji Tuhan, bayi kami hari ini sudah sembuh. Yang kedua, Contoh Haryono, saya mau maaf, tadi yang pertama saya sudah jawab, yang kedua tadi gereja ini mengalami onsite, mungkin gereja mengalami kesulitan di dalam mengumpulkan jemaat atau bagaimana, kira-kira boleh poinnya diulang lagi satu kali, yang pertanyaan nomor 2, sorry, maaf. Semua begini, gereja ini kita ngomong secara komunal ya, kalau tadi secara personal, ini komunal, gereja punya harapan ke depan bisa lebih baik, bisa lebih bangkit, bisa lebih maju begitu ya. Tapi ketika pandemi ini ternyata gereja menjadi jemaatnya malah semakin setelah onset nanti, bahkan sekarang yang sudah setengah-setengah pun, wah pada lari kemana, kemudian. Nah, secara kerohanian kita bisa melihat bahwa gereja jemaat yang gerejanya suka pindah kutu loncat itu nggak akan bagus. Tapi gereja juga punya kewajiban membina jemaat seperti itu. Nah, jadi gereja seakan-akan no hope untuk orang-orang yang seperti itu, apalagi yang mayoritas kebanyakan memang generasi muda. Ketika klik sana, klik sini, langsung ikut ibadah sana-sini, langsung wow, kehebohan secara fisik. Tapi memang kita akui, secara rohani kita nggak bisa ngejudge begitu ya. Tapi ini kan secara komunal bagaimana sih gereja bisa terus-menerus bisa khususnya gereja-gereja yang konvensional begitu ya, bisa terus membangun, bisa terus punya harapan, apalagi setelah pandemi ini. Kira-kira begitu, Pak Anton. Oke, Contoh Haryono, terima kasih, saya sudah menangkap pertanyaannya, terima kasih sudah dijelaskan kembali. Nah, hemat saya adalah ada 2 ayat yang akan menolong kita. Saya selalu kembali kepada firman Tuhan, karena iman timbul dari perkataan oleh firman Tuhan. Ya, jadi kita bahas firman Tuhan supaya menjawab semua pertanyaan. Yang pertama adalah, kita harus menggalakkan yang namanya pemuritan. Ya. 2 Timotius 2 mengatakan, 2 Timotius 2 ayat 2 saya bacakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau Bapak Ibu belajar yang namanya kambium berakar, di situ ada pengajaran mengenai pemuritan, yaitu pelipat gandaan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, apa yang kau dengar daripadaku, Paulus, ya Timotius, di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai. Siapa? Si Paulus, orang pertama, ajar Timotius. Ini orang kedua. Lalu, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yaitu Timotius ini mengajarkan orang yang B, orang yang kedua. Sorry, kalau levelnya jadi level 3. Lalu, yang juga cakap mengajar orang lain. Ada lagi level yang keempat. Jadi ini pemuritan, Bapak Ibu. Contoh Haryono, ini adalah pemuritan. Ketika kita punya teman-teman yang segereja dengan kita, malas ke gereja. Kita ajar mereka, kita yang kerohanian lebih baik, kita mengajar orang yang mungkin malas ke gereja. Kita ajak mereka. Gereja perlu menerapkan pengajaran pemuritan.
Gereja perlu menguatkan kelompok-kelompok orang-orang yang sudah masuk ke gereja ini. Hamba Tuhan menguatkan para pengurusnya. Pengurusnya mengajar lagi aktivis-aktivisnya. Kemudian aktivis-aktivisnya ini mengajar juga kepada orang-orang yang lama tidak ke gereja. Jadi terus saling memuridkan satu sama lain. Saling memuridkan satu sama lain. Ya. Jadi waktu kita menjalani pemuridan, maka orang-orang yang hilang itu lama-lama kembali. Contoh Haryono. Kami tahu, saya mengalami masa pandemi, lalu kami berubah konsep. Hamba Tuhan belajar edit video ya, contoh Haryono ya. Kita edit video, kita khotbah di depan kamera, kita edit. Terus cara menjangkau jemaat juga, jemaatnya kadang lupa ke gereja. Karena dia secara online, kadang dia lupa, nanti gerejanya malam. Nanti dibuat cara gereja pada jam tertentu. Nanti dibuat cara ingatkan jemaat di konteks satu-satu. Ayo jangan lupa ibadah, ayo jangan lupa pelayanan, dan seterusnya. Ada buat tim rekaman dan seterusnya. Terus dimajukan. Bisa kok. Itu pasti bisa. Jadi saya katakan, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Tuhan. Ayat kedua saya akan bacakan Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 buka firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu, contoh Haryono yang terkasih, kita bisa melihat bahwa kita jangan lupa ikut pertemuan-pertemuan ibadah. Tadi saya katakan di dalam firman Tuhan, seperti ke gereja, sekarang sudah onsite. Jangan lupa, hari Minggu waktunya ibadah. Datanglah ke gereja secara onsite. Yang nggak bisa onsite karena mungkin sudah berumur, takut COVID, nggak apa-apa. Di rumah kita ibadah secara online. YouTube banyak ibadahnya. Nah, contoh Haryono, memang kita nggak bisa lepas dari teknologi video. Kalau bagi saya, Bapak Ibu mau ibadah, tetapkan satu gereja saja. Kalau Bapak Ibu pengen tambahan suplemen, nggak apa-apa. Misalnya nih, ada Growth with Christ Ministry, ikut, nggak apa-apa. Seperti kita makan nasi, lalu minum vitamin, nggak apa-apa. Minum multivitamin, minum vitamin dari high dessert, minum vitamin makan buah, dan seterusnya. Tambahannya. Tapi yang utamanya jangan lupa makan nasi sama sayur, supaya sehat. Kerohanian juga sama. Kita harus ibadah. Kita berkata, jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi, Bapak Ibu tetap perlu ke gereja hari Minggu. Kadang-kadang kita memilih khotbah-khotbah yang bagus. Tapi Bapak Ibu percayalah, khotbah itu dari Tuhan. Hamba Tuhan itu berkhotbah sudah doa sama Tuhan. Saya pun doa tadi. Ya Tuhan, saya ini ingin menyampaikan renungan pada malam hari ini di channel Growth with Christ Ministry. Kami itu semua persiapan firman Tuhan. Kami berdoa. Kami mohon Tuhan pimpin kami. Jadi Bapak Ibu, nggak ada tuh namanya firman yang jelek. Kalau firman itu sungguh-sungguh dari Tuhan, itu pasti akan memperlengkapi kita. Jadi Bapak Ibu tetap perlu ikut. Ya, misalnya ibadah di gereja, Grow with Christ Ministry, ikut aja. Untuk apa? Untuk menemukan kerohanian kita. Niscaya, walaupun masa pandemi, gereja pun akan maju. Kita pun bisa bertumbuh secara rohani kalau kita mau disiplin. Jadi orang Kristen yang disiplin, jadi murid Kristus yang setia. Amin. Oke, thank you untuk Pak Anton. Kami minta kesediaan teman-teman yang mau bertanya, mau sharing, mau menanggapi, silakan boleh raise hand, boleh bertanya kepada Pak Anton langsung. Kami persilakan ada. Tadi saya ada melihat Bapak Sesyong raise hand. Bentar, saya cek. Iya, silakan di unmute aja. Ya, malam contoh Anton. Malam, Coach Sesyong. Ya. Saya cuma mau memberi pandangan saya. Nah, kalau saya pribadi mempelajari
kisah si Yusuf ya. Kisah si Yusuf ini saya nggak tahu kenapa para pengkhotbah seringkali atau para pengajar seringkali mengajarkan kejadian Yusuf ketika dia mulai dibuang di sumur, dijual dan sebagainya, dan selama di penjara itu seolah kisah itu begitu gloomy, begitu menyedihkan gitu ya. Padahal kalau kita baca secara literatur tidak ada kesan bahwa Yusuf kecewa, tidak ada kesan Yusuf marah, ya artinya biasa saja. Nah, sebenarnya rahasianya di mana? Rahasianya kalau saya dalam kajian saya, mulai dari kejadian 37, yaitu waktu dia mulai mimpi tentang dirinya dan keluarganya ya, sebenarnya dia sudah mengetahui rahasia Allah. Karena di Mazmur 25 ada tertulis seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi sejak mudanya, setahu saya dalam pembacaan yang saya pelajari, Yusuf itu sangat dikasih oleh bapaknya dan dia pasti meneladani nenek moyangnya, hidup bergaul karib dengan Allah gitu ya. Sehingga ketika dia dijual, dibuang, dimasuk penjara segala macam, dia tidak ada kesan mengeluh, tidak ada kesan dia marah atau kecewa. Bahkan ketika dia terakhir jumpa dengan saudara-saudaranya, keluarganya, maka dia bisa katakan yang kamu reka-reka buruk itu oleh Allah sebenarnya sudah dipersiapkan untuk supaya memelihara bangsa Israel ini. Nah, itu yang saya lihat dari segi kisah Yusuf ini sendiri. Jadi kalau contoh Haryono tadi berkata tentang gimana sih kita lewati masa-masa yang sulit ini supaya sampai saat kita bisa tetap setia untuk sampai ada titik baliknya gitu ya. Maka saya pikir tidak ada yang lain selain hidup terus bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memberitahukan rahasianya, memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Maka dengan cara seperti itu kita akan bisa terus melangkah di dalam kesulitan-kesulitan kita. Nah, apakah kita akan selalu dalam hidup kita menemukan sebuah titik balik ketika kita masih di dunia ini? Ya, saya juga nggak bisa bilang ya gitu ya. Kenapa? Karena para rasul juga kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, tentu dianggap banyak yang gagal karena toh mereka mati secara martir. Kalau dipandang secara duniawi mungkin dianggap mati secara tidak terhormat. Tidak ada yang bisa dibilang sukses gitu ya. Nah, jadi yang penting selama kita menjalani hidup kita di dunia ini, bagaimana kita hidup dekat dengan Allah sehingga kita tetap bisa setia. Kalau untuk masalah gereja contoh Haryono, saya pikir apakah gereja harus terus-menerus menangisi jemaatnya yang berpergian, terus melupakan bagaimana sih harusnya gereja menjalankan amanat agung? Itu adalah satu hal yang justru menurut saya lebih penting gitu. Ya, kita kalau tadi contoh Anton bilang pemuritan, ya pemuritan itu sebenarnya harusnya sudah dilakukan oleh setiap gereja karena hanya untuk menjadikan orang menjadi Kristen, menjadi jemaat awam itu bukan yang diminta Tuhan kita. Tuhan minta apa? Jadikan murid. Ya harusnya pemuritan yang dilakukan gereja dari awal sebenarnya. Jadi selain melakukan pemuritan, ya melakukan PI juga saya pikir harus digiatkan. Kita nggak terusan harusnya jangan terus mencari jemaat gereja orang. Harusnya kita mulai pergi mencari jiwa-jiwa baru. Ya, itu pandangan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Siung. Contoh Haryono, saya boleh menanggapi dua tanggapan dari Coach Siung? Boleh, silakan Oke, Pak. Terima kasih. Saya melihat bahwa Coach Siung ini punya iman yang kuat. Kenapa? Karena tadi pertama dikatakan, kok Yusuf ini kok didramatisasi bahwa dia susah, dia kan disertai Tuhan. Ya, memang benar, dia disertai Tuhan. Tapi Coach Siung, saya tidak menjadi orang yang terlalu membesar-besarkan apa yang menjadi kesulitan daripada Yusuf.
Tapi saya coba menyelami pikiran Yusuf. Saya dibantu oleh buku tentang Yusuf karangan pendeta Charles Swindoll. Bapak Ibu, Coach Siung atau Contoh Haryono kalau mungkin pernah baca dan kalau mau baca, itu buku yang sangat bagus yang membahas Yusuf apa adanya. Jadi sejujurnya memang Yusuf mengalami hal yang sulit ya, Coach Siung. Kalau saya menyelami pikiran seorang anak muda yang masih kecil, masih remaja dibuang menjadi budak. Budak pada zaman dahulu itu dulos, yang tidak punya hak akan hidupnya. Kerjanya mungkin mati-matian, gaji mungkin sangat sedikit, udah bisa hidup sudah syukur. Masuk penjara. Penjara zaman dulu beda sama penjara zaman sekarang, Bapak Ibu. Penjara sekarang, kalau di Indonesia ya sulit ya, makanya terbatas. Tapi penjara dulu pasti lebih sulit lagi di zaman Mesir. Kalau kita pelajari konteks, tentu dia sangat sulit. Dilupakan dan seterusnya. Ya, tetapi saya juga mengapresiasi iman dari Coach Siung yang mengatakan, hidup ini nggak selalu mudah, tapi kita mau beriman nggak? Saya setuju. Yusuf pun ditolong Tuhan, kita pun ditolong Tuhan. Ya, saya setuju. Yang kedua, tadi Coach Siung katakan mengenai gereja ini, kenapa nggak pemuritan dari dulu? Ini pun saya setuju dengan Coach Siung. Memang kita gereja harus memuridkan jemaatnya. Jangan tunggu corona, udah berpencar-pencar, ibadah online, baru kita muridkan. Tapi saya ketika dulu pernah di GKK Panakukang di Makassar, ya Contoh Haryono tahu juga saya di Makassar dulu pelayanan, kami sudah punya pemuritan yang cukup kuat. Jadi waktu online, tetap jemaat itu setia beribadah. Coach Siung benar, kita harus memuridkan dari zaman dulu sebelum corona. Jadi saat corona pun kita masih memuridkan. Pakai Zoom, ya kan? Pakai WhatsApp video, pakai teknologi dan seterusnya. Itu berjalan. Dan pemuritan dan penginjilan ini adalah dua pilar gereja. Jadi Coach Siung katakan, kita harus PI dong. Walaupun corona, saya setuju. Saya pun juga seorang yang suka akan penginjilan. Dulu saya berapa kali di gereja jadi hamba Tuhan misi. Baru lulus dari Gembala Pos, hamba Tuhan misi di Muara Bungo. Ini sama Yasika. Dulu saya di gereja Yasika di Muara Bungo, Gereja Kristen Protestan Jambi. Sudah beres ke Jambi, ke pusat jadi hamba Tuhan misi. Lalu ke GKKA Makassar juga, Panakukang. Saya pun jadi wakil ketua departemen misi. Saya pun ada bikin lagu misi. Saya pun ada nulis bersama dengan pimpinan saya buku misi. Betul Coach Siung. Kita harus bermisi, jangan rebut domba orang lain. Tapi pemuritan dan penginjilan ini menjadi dua pilar gereja yang terus memajukan gereja walaupun dalam masa pandemi. Amin. Bagus, luar biasa. Thank you untuk respon dan jawabannya. Kami minta Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, boleh silakan, boleh raise hand, boleh bertanya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendengar bagaimana pentingnya kita terus berharap di tahun 2022 ini bahwa pengharapan itu sesuatu yang harus ya seperti kisah Yusuf, seperti bagaimana kita harus menjadi bagian daripada saya katakan pekerjaan Tuhan di dunia ini ya. Ada yang mau bertanya, yang mau respon, yang mau sharing boleh? Ada? Kita masih punya waktu. Oh iya, boleh silakan. Tahu saya mau sharing sedikit. Boleh, silakan, silakan. Saya sejujurnya memang pakai dua gereja. Dari Jambi sampai sekarang saya masih maksudnya saya masih pakai dua gereja. Dalam inti saya bukan tidak setia ya contoh. Saya ini termasuk yang saya mau cari gereja dua untuk mencari pergaulan contoh. Mencari pergaulan maksudnya saya ini kan menjual produk. Papa saya kan jual banyak produk ya. Jadi saya ini kan harus punya banyak relasi gitu. Jadi dengan tidak sengaja saya pun harus memperluas pergaulan saya gitu contoh. Dan untuk penginjilan memang saya belum berani. Saya hanya lewat media sosial, Facebook. Kadang-kadang pun saya maaf kata nggak bisa kirim ke WA. Saya untuk keluarga sendiri mungkin masih belum. Tetapi untuk pergaulan memang saya mencari dua gereja.
gereja utama saya kan saya memang anggota menetap GKPJ Pospei Muara Bungo. Tapi yang kedua sorenya saya ada teman satu itu di GBI YBS itu ya memang sih awalnya memang itu juga karena awalnya kan dulu saya kan ada pergumulan waktu awal saya datang ke Bungo itu kan kondisi mental saya kan sudah kacau balau itu saya kan diistirahatkan di rumah juga kan contoh saya dilayani contoh apau Oi Suang Pau dia bilang kalau masalah kondisi ini ya mungkin dia tidak bisa ke gereja kami dulu. Kalau mau dia ke GBI dulu maksudnya. Dari situ saya tuh kenal dengan orang GBI ini. Jadi saya dilayani juga oleh gereja mereka dan ya saya sih sudah jarang sih ke sana. Saya tuh membagi waktu begini. Pagi saya pelayanan di gereja GKPJ, kalau sorenya jam 6 saya baru ke GBI. Dan di sana pun jarang gitu contoh karena kendala misalnya kadang hujan, kadang saya juga lagi ada halangan gitu, saya nggak ke sana. Saya sih sebenarnya bukan nggak setia, contoh kita kan mau bergaul banyak ya. Intinya saya kan termasuk anak sales, papa saya kan sales. Jadi ya maksudnya saya juga banyak berpikir untuk masa depan saya contoh. Masa depan saya gimana kalau saya nggak punya banyak teman, banyak relasi. Jadi saya berpikir seperti itu contoh. Bagaimana menurut contoh terhadap saya gitu contoh. Ya, terima Oke, kasih ya. silakan Pak Anton. Ya, terima kasih contoh Haryono dan Yasika. Jadi bagi saya, Yasika sebenarnya itu alangkah baiknya kalau tetap mempertahankan satu gereja untuk yang sebagai yang utama. Ada tambahan tadi yang saya katakan, ya tadi juga saya sudah katakan bahwa kayak Yasika ikut misalnya ibadah ke GBI, nggak apa-apa. Tapi yang utamanya yang mana nih? Pilih satu nih, yang utamanya yang primernya gitu loh. Kalau mengenai mau tambahin lagi, nggak apa-apa. Tapi yang utamanya harus ada satu. Karena di tempat utama itu kita bertumbuh secara rohani. Gembalanya satu. Nah, kalau nanti melanjutkan misalnya Yasika bilang, oh saya mau ke gereja lain, sore cari pergaulan, saya juga ada jualan. Ya nggak apa-apa. Itu memoderasi dengan teman-teman. Tapi yang utamanya satu. Misalnya GKPJ Muara Bungo, itu yang utama. Jadi primernya. Seperti yang tadi saya kasih ilustrasi. Kita makan nasi pakai sayur. Yang utama apa? Orang Indonesia yang utama nasi. Orang Barat kan roti, ya. Tapi kita yang utamanya apa? Makan nasi sama sayur. Nanti kalau mau tambah suplemen, minum vitamin, makan buah, kan itu kan penambah gitu loh, penambah gizi. Nah ini pun ya sih kan nanti bisa kalau, oh kok sore mau ke GBI, kadang-kadang ikut acara kayak ini, Growth with God Ministry. Gak apa-apa. Tapi itu sebagai suplemen. Yang utamanya satu, kenapa? Karena kita perlu gembala yang sama satu. Kita perlu saudara seiman yang menguatkan kita satu. Saya pun kadang-kadang ikut acara, misalkan kayak ini God with God Ministry, ikut acara apa, tambah-tambah lagi belajar Alkitab dari teman, misalkan ada undang, ikut yuk, ada Zoom, ini belajar Alkitab, ikut yuk. Atau gereja, misalkan ada ngundang saya, contoh Anton ini ada acara ulang tahun gereja, ikut, nggak apa-apa. Tapi yang utamanya satu. Nah jadi, Yasika dalam hal ini tidak salah. Kalau menurut saya, artinya yang utamanya satu, yang nanti berikutnya jadi suplemennya. Tuhan memberkati. Oke, Ya, jadi makasih Total. Ya. Oke, jadi nggak ada salah, tetap ada satu sebagai primer dan menjadi gembala kita. Oke, ada lagi teman-teman, saudara-saudara yang mau bertanya, yang mau memberikan masukan, mau merespon, kami persilakan. Ada? Bagaimana respon, kemudian apa yang mau disampaikan. Baik, kalau tidak ada, baik, ini juga sudah mau pukul 9 di tempat saya ya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita biasa selesai sampai jam 9 ya. Sebagai penutup, saya rindu Pak Anton boleh memberikan closing statement bagi kita semua untuk ya bagaimana cara kita memberikan pengharapan di awal tahun ini. Begitu. Kami persilakan kepada Pak Anton. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam memasuki tahun 2022 ini, tentu ada ketidakpastian. Kita bisa melihat bahwa pergumulan itu tetap ada. COVID nggak akan pernah bisa habis. COVID mungkin akan habis nanti, tapi nggak tahu kapan, benar nggak? Kita pun memasuki masa-masa yang tidak mudah, yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi saya mau katakan dari firman Tuhan kita pelajari daripada kisah Yusuf.
tetaplah memiliki harapan. Manusia bisa hidup 10 hari tanpa makanan, bisa hidup 2-3 hari tanpa minuman, bisa hidup mungkin beberapa detik tanpa oksigen, tapi tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa ada harapan. Bapak Ibu, mari kita tetap berharap kepada Tuhan, karena selalu ada pengharapan, walaupun kita mengalami kekelaman, masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Dan mari waktu kita mengalami kekecewaan, kesulitan, masalah, sakit penyakit, tantangan, tetap kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah. We can surrender to God in all aspect in our life. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Sehingga kita boleh tetap menjalani hari-hari ini dengan iman kepada Tuhan. With faith, we can solve all problem in our life. Dengan iman kita dapat menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Dan kemudian, mari kita bersama-sama menyongsong titik balik dalam kehidupan kita. Akan ada titik balik waktu kita tetap beriman, tetap setia kepada Tuhan, tetap membaca firman Tuhan, berdoa kepada Dia, tetap memegang teguh iman kita di hadapan Tuhan, maka itu semua akan menolong kita menghadapi titik balik itu dan membuat hidup kita berubah dari hidup yang sulit menjadi hidup yang baik. Dari sakit, maka Tuhan memberikan kesembuhan. Dari penuh masalah, maka Tuhan akan membebaskan kita dari masalah. Dan percayalah kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kiranya renungan kita pada malam hari ini membawa kita terus beriman kepada Tuhan, dan nantikanlah bahwa Tuhan akan menolong umatnya yang tetap berpegang teguh kepadanya. Amin. Oke, thank you buat Pak Anton, buat sharing, buat penjelasan pada malam hari ini. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan menutup semua acara kita pada malam hari ini. Kami minta kesediaan untuk admin kita, Johan, untuk menutup kita dalam doa. Kami persilakan kepada Johan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman pada malam hari ini, Tuhan. Kiranya dari firman pada hari ini kami diingatkan untuk berserah dalam keadaan apapun, Tuhan. Senantiasa menantikan pertolongan daripada Engkau, ya Tuhan. Karena dalam Engkau masih ada pengharapan di hari-hari yang akan datang, Tuhan. Serta kami diajarkan untuk tetap setia dan selalu bersyukur dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai tidur malam kami pada hari ini, Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.